Selamat malam Ibu Harni dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan draft proposal bab 1 dari penelitian saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Komprehensif Keterampilan Berbicara Bahasa Jepang Bisnis Mahasiswa Sastra Jepang di Indonesia. Berikut adalah struktur organisasi dari penelitian saya. Baik, saya akan mulai dari latar belakang dilakukannya penelitian ini. Kemahiran bahasa Jepang bisnis penting untuk dikuasai oleh mahasiswa sastra Jepang untuk dapat berkomunikasi di dunia kerja, terutama keterampilan mendengar dan berbicara. Namun, pada realitanya, banyak ditemukan kendala bahasa Jepang bisnis oleh lulusan sastra Jepang ketika mereka bekerja, dan sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai hal ini. Salah satu penyebabnya yaitu penyusunan desain kurikulum yang masih memiliki keterbatasan dari sisi pemikiran mengenai kualitas profesional dan pengetahuan seperti apa yang perlu disediakan di dalam mata kuliah ini. Lalu, seperti yang kita tahu, dalam penyusunan desain kurikulum, analisis kebutuhan memegang peranan yang penting. Namun, hingga saat ini hanya ada sedikit penelitian mengenai analisis kebutuhan bahasa Jepang bisnis. Dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai analisis kebutuhan bahasa Jepang bisnis belum menerapkan triangulasi subjek penelitian, dikarenakan hanya melakukan analisis terhadap alumni mahasiswa saja. Selanjutnya, masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk melakukan analisis kebutuhan secara komprehensif dengan triangulasi pada subjek penelitian yang akan dijabarkan menjadi 3 pertanyaan penelitian. 1. Apa necessities keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis mahasiswa sastra Jepang di Indonesia berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap pembelajar, pengajar, alumni yang sudah bekerja, pihak perusahaan di Indonesia, kemudian pihak perusahaan Jepang di Jepang. 2. Apa saja LEX keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis mahasiswa sastra Jepang di Indonesia berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap pembelajar, pengajar, alumni yang sudah bekerja, pihak perusahaan Jepang di Indonesia, dan pihak perusahaan Jepang di Jepang. Ketiga, apa saja wants keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis mahasiswa sastra Jepang di Indonesia berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap pembelajar, pengajar, alumni yang sudah bekerja, pihak perusahaan Jepang di Indonesia, dan pihak perusahaan Jepang di Jepang. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan necessities, lacks, dan wants keterampilan berbicara bahasa Jepang bisnis berdasarkan analisis kebutuhan komprehensif terhadap pembelajar, pengajar, alumni yang sudah bekerja, pihak perusahaan Jepang di Indonesia, dan pihak perusahaan Jepang di Jepang. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di bagian ini, paling atas ada bahasa Jepang bisnis, lalu turun secara spesifik menjadi keterampilan berbicaranya saja, kemudian akan dilakukan analisis kebutuhan terkait topik tersebut. Analisis kebutuhan akan dilakukan terhadap pembelajar, pengajar, alumni, perusahaan Jepang di Indonesia, dan perusahaan Jepang di Jepang. Data akan diperoleh menggunakan instrumen penelitian kuesioner, wawancara, dan silabus. Setelah dilakukan analisis data, maka akan menghasilkan temuan. Dan terakhir akan dikaji implikasi pedagogis berdasarkan hasil temuan tersebut. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Bab ini dibagi menjadi 3 fokus bagian. Pertama, bahasa Jepang bisnis, kedua, analisis kebutuhan, ketiga, studi terdahulu. Pertama, kita akan mulai dari fokus bagian pertama, yaitu bahasa Jepang bisnis. Definisi bahasa Jepang bisnis menurut beberapa ahli adalah bahasa Jepang yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam ruang lingkup pekerjaan. Bahasa Jepang bisnis memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah penggunaan istilah teknis bidang pekerjaan tertentu atau technical terms atau senmon-yogo. Kemudian penggunaan bahasa Jepang untuk berkomunikasi dalam kegiatan teknis pekerjaan.
dan penekanan pada konsep kesopanan atau politeness yang diwujudkan dalam honorifics atau keigo atau ragam bahasa hormat. Lalu selanjutnya mengenai pengejaran bahasa Jepang bisnis. Bahasa Jepang bisnis telah menjadi mata kuliah untuk penutur asing di berbagai universitas di dunia. Materinya meliputi penggunaan keigo dan komunikasi berdasarkan situasi pekerjaan. Namun, masih terdapat celah dalam buku teks, silabus, dan materi bahasa Jepang bisnis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dalam bahasa Jepang bisnis, keterampilan keterampilan mendengar dan berbicara adalah keterampilan yang paling dibutuhkan. Keterampilan tersebut meliputi percakapan dengan kolega baik secara profesional maupun kasual, kemudian interpreting, kemudian berdiskusi dalam rapat, menjelaskan kemampuan perusahaan, dan lain-lain. Lalu, seperti yang saya sampaikan di awal, banyak ditemukan kendala bahasa Jepang bisnis di lapangan. Di antaranya yaitu kendala penggunaan honorifics atau keigo. Lalu penggunaan technical terms atau seimengyogo, dan penggunaan bahasa Jepang dalam situasi teknis. Dan terakhir, tidak berhubungan dengan bahasa, ada interpretasi budaya dalam bahasa. Fokus selanjutnya adalah bagian analisis kebutuhan. Definisi analisis kebutuhan menurut beberapa ahli adalah mengumpulkan informasi mengenai pengetahuan, kebutuhan, harapan, kendala, serta sumber daya terkait sebuah pembelajaran yang bertujuan menciptakan kurikulum atau silabus yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan konsep analisis kebutuhan oleh Nation and McAllister tahun 2010 dengan alasan kesesuaian definisi dengan latar belakang dilakukannya analisis kebutuhan ini. Untuk komponen yang dianalisis, ada 3 jenis needs menurut Nation and McAllister tahun 2010, yaitu necessities, atau yang menekankan pada tugas-tugas seperti apa yang akan dijumpai di tempat kerja, kemudian lacks yang menyelidiki informasi mengenai di mana posisi kemampuan pembelajar pada saat ini, dan wants untuk melihat pandangan pembelajar sendiri mengenai apa yang menurut mereka berguna bagi mereka. Fokus bagian selanjutnya adalah mengenai studi terdahulu. Studi terdahulu mengenai analisis kebutuhan untuk LSP atau Language for Specific Purposes banyak dilakukan terhadap bahasa Inggris bisnis atau Business English. Sejumlah studi terdahulu pada topik ini telah dilakukan terhadap berbagai subjek dan dengan berbagai metode penelitian sehingga dapat menjadi referensi untuk melakukan analisis kebutuhan bahasa Jepang bisnis. Sementara itu, analisis kebutuhan pada bahasa Jepang bisnis masih sangat sedikit jumlahnya, di antaranya adalah 3 studi berikut. Yang pertama ada studi oleh NAMI tahun 2020 yang dilakukan terhadap lulusan sastra Jepang dari berbagai kewarganegaraan yang tinggal di Jepang. Kemudian ada studi oleh Yo DKK tahun 2016 yang dilakukan terhadap lulusan sastra Jepang di Malaysia. Dan terakhir Yulianti tahun 2013 yang dilakukan terhadap lulusan sastra Jepang di Indonesia. Ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukkan keberagaman aspek-aspek dalam analisis kebutuhan yang dilakukan baik dari sisi negara lokasi, kemudian kewarganegaraan, tempat bekerja, profesi, subjek penelitian, serta komponen analisis kebutuhan yang menjadi fokus. Namun, ketiganya belum melakukan triangulasi subjek penelitian karena hanya melakukan analisis terhadap alumni mahasiswa saja, sehingga hal tersebut menjadi rumpang penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.